kembali. Nah, daripada menggunakan tas kresek, lebih baik menggunakan tote bag. Itu bisa digunakan untuk ke pasar daripada mencemari lingkungan, karena biasa ada sampah plastik. Kalian tahu sampah plastik yang sampai di laut, sampai berjalan di laut? Tidak tahu. Nah, biasa makhluk hidup yang di laut itu berjalan kayak plastik. Kesian. Masa makhluk hidup menyakiti makhluk hidup lain? Kan tak etis. Dan recycle, mendaur ulang. Seperti yang saya bilang tadi, seperti kertas bisa didaur kembali, barang-barang yang bisa didaur kembali, seperti botol, jadi barang lainnya. Ini 3 merupakan prinsip dari 3R. Bisa disebutkan sama-sama prinsip 3R apa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, dampak dari limbah yang tidak diolah dengan baik. Nah, untuk dampak yang pertama itu pencemaran lingkungan yang terjadi melalui kerusakan kualitas tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang telah dilakukan oleh KIPA. Dan yang kedua yaitu masalah kesehatan. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti resiko penyakit menular. DBD tahu? Dari nyamuk kan? Nah, itu karena genangan air yang tidak dibuang. Oleh karena itu kalau misalkan di rumah ada bak mandi, itu dikuras. Takutnya itu jadi saling jentik-jentik. Resiko penyakit kronis akibat bahan kimia. Bahan kimia ini berbahaya ya. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan bahan kimia. Ini yang saya bilang, yang perlu plastik. Kerusakan ekosistem. Plastik yang tidak terkelola dengan baik merusak ekosistem darat dan laut. Kalau kalian sering di internet itu banyak makhluk laut, ada yang sampai mengonsumsi plastik. Menurut penelitian, ada makhluk laut yang sudah ada unsur-unsur mikroplastiknya. Karena sampah di Indonesia ini cukup banyak ya. Metode pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R tadi, ulangi, gunakan kembali, daur ulang. Nah, itu dapat dari pribadi kita sendiri sih untuk mengelola sampah kita sendiri. Dan yang kedua itu pengomposan dari bahan-bahan limbah organik. Itu dapat kita melakukan pengomposan, proses biokimia yang mengubah bahan organik menjadi kompos atau pupuk. Nah, itu digunakan untuk tanaman daripada sampah organik kita terbuang percuma. Kalau misalkan petani-petani itu menggunakan metode pengomposan, yaitu membuat pupuk. Dan yang ketiga yaitu daur ulang. Daur ulang adalah proses mengolah barang bekas menjadi barang baru, memanfaatkan termasuk mengurangi sampah, menghemat sumber daya dan energi, mengurangi polusi serta menciptakan lapangan kerja. Dengan mendaur ulang ini kita bisa membuat lapangan kerja yang baru. Oke. Cara untuk kita sendiri untuk menanggulangi limbah tersebut, jangan buang sampah sembarangan. Masa saya bilang buang sampah masih buang sampah. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan sedotan plastik, kresek, dan plastik-plastik lainnya. Bukan plastik. Bawa tas belanja pribadi seperti topeng atau barang tas yang bisa digunakan kembali. Serta kebiasaan ini, biasa orang tidak boleh botol minum. Beli di kios atau di minimarket. Nah,
diri untuk mengurangi limbah tersebut. Oke, sekian dari materi dari saya. Oke, saya akan kembali ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya kami akan membuka satu pertanyaan. Dipersilakan jika adik-adik yang ingin bertanya tentang materi tadi kurang dimengerti, ada dan tidak berhadiah. Nanti kita akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yusuf, biasa dipanggil Rifa. Saya dari kelas 2 ingin menanyakan tentang perihal reboisasi. Di Gorontalo sudah ada program reboisasi. Kalau ada, kira-kira itu dilakukan di daerah mana atau di Indonesia ada? Oke. Terima kasih Diva atas pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Terjamin atau biasa dipanggil Mumtaz. Saya ingin bertanya, Kak yang tadi mengatakan kalau bisa menambah lapangan kerja. Apa contoh dari lapangan kerja tersebut? Nanti aku bakalan kasih satu pertanyaan dan siapa yang bisa menjawab nanti bakalan dapat hadiah. 10.000. Lala Games. Kalian simak baik-baik video ini, nanti bakalan ada pertanyaan dari video ini. Kayaknya cuma Sadiki yang nonton. Ya. Maaf ada kesalahan teknis.
Oke, terima kasih. Sebentar ya, lagi dipasang speakernya. Perhatikan lagi ya, nanti bakal diputar videonya.